Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini saya mau bicara tentang narcissistic personality disorder ya. Jadi kira-kira bagaimana nanti kondisi dirinya ataupun orang-orang terkoneksi dengan kamu yang mana dia NPD ya. NPD nanti ada yang tanya, Kak Ica, NPD itu apa? Itu adalah gangguan kepribadian mental yang mana akhirnya membuat fisik dan mentalmu sangat-sangat luar biasa lelah ya. Karena saya merasakan di sini energi orang-orang ini akan kembali ataupun niat mereka kepadamu, orang-orang ini ya. Jadi kalau tanya NPD itu apa, adalah orang-orang jahat yang bersembunyi dari paras seperti malaikat. Jadi mereka tuh kayak macam seolah-olah tidak berdosa, tidak pernah salah, dan mereka mendekatimu karena ada sesuatu yang menguntungkan ya. Jadi dia tidak pernah tulus kepadamu ya. Di mana ada keuntungan, di situ dia ada. Selama kamu tidak memberikan apa-apa, ya dia pergi. Orang yang super egois ya, dan membuatmu tertekan baik fisik dan mentalmu ya. Jadi orang-orang jahat, kategori orang jahat atau iblis yang berparas malaikat. Jadi kita nggak tahu kalau dia itu hatinya jahat karena mukanya, parasnya itu betul-betul, actingnya itu betul-betul seolah berperilaku bagus, bahkan rajin beribadah. Jadi kita itu bisa ketipu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya ya. Tidak 100% energimu. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya di nomor ini. Oke? Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kalian yang terkoneksi dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian mental ya. Kira-kira apa ya, nanti judulnya kita sesuaikan dengan tema kita atau isi dari tarot ini ya. Jadi di akhir baru saya memberikan temanya. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Dia memberikan cinta dulu. Dia memberikan semuanya yang kamu mau. Seolah-olah dirinya yang paling hebat, paling baik, paling bisa mengerti kamu. Wah. Jadi ini entah sudah terjadi, entah belum ya. Jadi kalau kamu sudah terjadi, berarti dia tuh serasa, kamu tuh kayak serasa beruntung bisa mendapatkan dirinya gitu. Jadi kamu bisa, kalau seandainya belum terjadi ya waspada. Kalau sudah terjadi ya ini mungkin seperti yang kamu lagi alami gitu. Dimana ciri-cirinya orangnya baik, orangnya santun, terus juga penyayang, tidak pelit, bekerja keras, ganteng. Oh, pokoknya sempurna lah. Karena dia melihatmu sosok yang sempurna. Kamu orangnya, contohnya kalau kamu wanita cantik, mandiri, terus mungkin dari kasta berada, orang tua mapan ya, orang tua dari mungkin pejabat atau orang kaya ya. Jadi secara tidak langsung dia harus
seimbang dengan dirimu. Dimana setidaknya walaupun mungkin dia tidak dari kasta yang berada, ya setidaknya dia kaya lah, sehingga ya orang tuamu atau dirimu bisa melirik dirinya, bisa mempertimbangkan itu. Dimana kamu merasa bahwa wah, saya mendapatkan orang-orang baik nih, orang-orang hebat, orang-orang yang diberikan Tuhan untukku yang sama seperti yang aku impikan selama ini, ya. Di sini Three of Cups ya, ternyata pada saat kamu bersamanya dia mempunyai simpanan atau triparty ataupun tidak setia. Banyak rahasia-rahasia yang ada pada dirinya yang kamu tidak tahu. Dia banyak menutupi semua kekurangan dia ataupun kepalsuan dia, ya. Terutama dalam hal hati, dia tidak mencintaimu, dia mencintai apa adanya kamu, ya. Bukan dia mencintai ada apanya kamu, bukan apa adanya kamu. Kamu punya apa, baru saya cinta kamu gitu. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ya jangan dekat-dekat saya, atau saya akan menjauh dari dirimu. Itu dari dirinya ya. Tapi dia merasa kamu tuh punya sesuatu yang bisa menguntungkan untuknya, sehingga dia mendekatimu. Walaupun mungkin kondisinya dia tidak cinta kamu. Karena tadi saya bilang NPD itu datang ke dalam hidup kalian hanya untuk menjadi benalu. Dimana pada saat kamu lagi subur-suburnya, dia menghisap semua energimu, menghisap semua sari-sarimu. Ini contoh kalau ini ya, tumbuhan. Pada saat kamu sudah kering kerontang, ya dia pergi untuk mencari makhluk hidup atau pohon lainnya yang bisa dia hinggap untuk bisa dia serap, ambil sari-sarinya lagi. Intinya seperti gitu. Dia tidak ada empati, dia tidak melihat dari sisi kamu yang sakit ya, atau tekanan batin. Kalau kamu sakit dia nggak peduli, dia hanya peduli pada dirinya ya. Pada saat kamu minta bantuan dia menolongnya tuh kayak seolah-olah kayak apa ya, saya merasakan di sini kayak macam berat hati gitu. Yang dia nggak suka disuruh-suruh, diberikan kritik dia marah, tidak mau introspeksi diri. Jadi kamu pusing, stres ya. Kondisinya gitu. Jadi kalau mau dibilang orang-orang yang akan datang kepadamu kalau seandainya ini NPD, ya siap-siaplah, fisik dan mentalmu akan terkoyak-koyak gitu. Ya, kalau ini sudah terjadi ya berarti kamu sudah pernah merasakannya. Apa yang saya ucapkan ini pasti sama. Kenapa? Karena energinya sangat besar. Kenapa saya bilang pasti sama? Energinya sangat besar. Saya merasakan energinya di sini kayak macam badan kamu udah capek, lelah pikiran, udah capek, udah. Bahkan di sini ada yang saya merasakan energinya kehilangan twin flame. Di mana kamu merelakan twin flame untuk orang ini, cinta sejatimu. Karena kamu merasa bahwa orang ini lebih baik. Ternyata NPD. Di mana dia bertopeng. Kamu merelakan orang yang mencintai kamu demi orang yang kamu rasa itu adalah malaikat, padahal malaikat maut ya. NPD itu serasa malaikat maut ya, sehingga kamu merasa menyesal telah meninggalkan pasangan lamamu, ataupun mungkin kondisinya ya kamu ingin kembali ke masa lalumu sebelum kamu bertemu dengan NPD ini. Dimana hidupmu lebih baik, lebih enjoy ya. Mungkin kamu mau lepas dengan NPD ini, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin sudah terikat ya, terikat pernikahan. Ini ada beberapa. Ataupun mungkin kamu mau bercerai, saya siap bercerai, tapi anak-anak saya gimana? Kasihan nanti mentalnya. Mungkin nanti dia cari ayahnya atau dia mencari ibunya. Nah ini pikiran ya. Jadi stres ya. Kalau seandainya kamu masih pacaran, ya dia datang kembali terus gitu. Putus nyambung. Ya seolah-olah kok nggak ada ending-endingnya. Terus kapan nikah? Nanti jalani aja. Tapi nggak dijalani, waktu berjalan terus, tapi kok nggak ada realisasi. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang saya merasakan pacarannya udah lebih dari setahun. Ya, tapi belum ingin berkomitmen, atau bahkan sudah bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun nih berarti ya lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun ke atas. Tapi nggak berkomitmen, nggak mau komitmen. Ya. Hanya datang dan pergi, putus nyambung. 5 of Pentacles. Dia sudah melukaimu, dia datang lagi, minta maaf, bikin lagi masalah. Ya, seolah-olah kamu tuh kayak nggak ada harganya gitu, nggak dihargai ya, dan tidak ada harga. Ya, dia menghinamu sesuka hati, tapi ujung-ujungnya dia minta maaf gampang sekali. Besok dia ulang lagi kesalahan yang sama. Ya.
Biasanya dia tameng, ada tameng. Anak-anak gimana? Saya minta maaf untuk keutuhan rumah tangga kita, anak-anak kita. Kamu nggak kasihan anak-anak kita. Ini contoh ya. Karena di sini ada beberapa yang sudah menyerah. Dan di sini juga ada, saya merasakan ya, energi dari sahabat. Kalau ini bukan terkoneksi dengan pasangan, dimana ya ada pinjam barang nggak kembalikan, cari muka di pimpinan, playing victim, mau duitnya aja, pinjam duit nggak balik, ya, pinjam duit ditagi malah banyak alasan, ataupun mungkin kondisinya di mana ada makanan di situ dia ada, di mana bisa nebeng-nebeng di situ dia ada. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi. Dan di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya mau berteman dengan kamu gitu, ya, karena dia melihat kamu seperti bintang, mungkin dari pakaian, gaya hidup. Pada saat ke rumahmu, wah rumahnya gubuk, oh ternyata saya nggak mau. Ternyata dia cuman anak petani, ini contoh ya. Mungkin kamu mempunyai karakter yang bagus gitu di luar sana gitu kan. Penampilan oke. Kehidupan juga pasti ya, dalam artian kamu bisa beli apa yang kamu inginkan gitu, karena kamu hidup hemat. Tetapi pada saat, jadi dia berpikir kamu tuh orang kaya gitu ya, jadi mau berteman dengan kamu. Pada saat dia main ke rumahmu, wah ternyata nih rumahnya gubuk ya. Nah ini dia berpikir, wah kamu tuh orang miskin, saya nggak mau. Nah ini ada seperti gitu ya. Sama juga dengan pasangan, dimana dia melihat kamu tuh seorang Wonder Woman, seorang laki-laki Superman, ini contoh. Ternyata pada saat lihat rumah orang tua kamu, wah rumah orang tuanya gubuk, ini contoh. Ada beberapa seperti gitu. Maksudnya dalam artian bukan gubuk gimana, ini kayak seolah-olah kayak rumahnya sederhana gitu ya. Rumah orang tua kamu tuh sederhana, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia langsung nggak mau, langsung putus atau kecewa, atau karena sudah terlanjur lamaran dia kecewa, makanya dia langsung kayak bad mood dengan kamu, seolah-olah kamu menipunya. Padahal kamu tidak menipunya, ya. Ini seolah-olah kamu menipunya, padahal dia sendiri yang menipu kamu. Akhirnya dia kena gitu kan, karena dia melihat kamu sosok yang luar biasa. Six of Cups, hanya mau menerima, tidak mau memberi, ya. Menerima pun yang sudah jadi, yang bagus gitu. Nggak mau dari bibit, nggak mau dari tanaman, mau hasil doang, ya. Jadi dia mau menerima gitu, ya, untuk dirinya, dan tidak mau dengan yang lain, tidak mau berbagi, ya. Dia cuma mau menerima enaknya doang. Kalau bicara dengan pasangan, kalau seandainya ini kamu dengan pasanganmu, ya dia mau langsung uang aja gitu. Kamu mau mencari bagaimana caranya, dia nggak peduli, yang penting uangnya ada, ya. Dia bisa hidup enak, nyaman, itu dia di situ tuh akan bertahan. Tetapi kalau kamu berusaha, ayo mari kita sama-sama berjuang, oh nggak mau dia nggak mau berjuang, dia mau langsung hasil, dia nggak mau proses. Kalau kamu suruh saya berjuang, saya nggak mau. Kamu pergi cari orang lain sana yang mau berjuang dengan dirimu, saya mau hasil, ya. Dan hasil pun hasil bagus, bukan hasil gagal. Ini ibaratkan dia menerima bunga yang mekar ya. Ibaratkan kalau bunga mawar ini dari bunga-bunga lainnya di sini ya, bunga ini yang paling cantik, paling bagus, ya. Dia mau menerima itu, tidak mau dari lihat susahnya menanam, ya. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ya dia pergi. Dan di sini Four of Pentacles sangat pelit. Orang ini sangat pelit ya, NPD ini. Tidak mau berbagi, dia tidak lihat dari segi kebaikanmu. Wah dulu dia pernah bantu saya harus sekarang bantu dia. Nggak ada hutang-hutang budi, ya, nggak ada itu. Dia pelit, dia hanya mau uangnya untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau bicara keluarga, anak pun dia nggak akan bagi. Dia nggak akan peduli anakmu sakit kayak anakmu apa kayak, dia nggak akan kasih keluar uangnya sepeser pun. Kalaupun dia kasih keluar uang sepeser pun, berarti harus ada imbal atau apa yang dia dapatkan lagi dari uang yang dia sudah kasih keluar itu. Karena setiap apa yang dia keluarkan harus ada, kalau dibilang ya balasan gitu. Dia kasih keluar 5.000, ya setidaknya nanti ada balasan yang dia dapat
10.000 gitu ya. Jadi kalau ibaratkan kita kasih free aja ya, dia nggak mau dan pelit, makanya rezekinya juga kurang bagus ya. Di sini dia ada iri juga sama kamu karena kamu sukses ya, walaupun tanpanya tuh ya. Dia merasa bahwa kamu sekarang sudah dipenuhi kelimpahan, dipenuhi kebahagiaan. Dia ingin datang kembali kepadamu. Dia mengintaimu. Bagaimana caranya supaya saya bisa datang mendekati dia lagi? Bagaimana caranya supaya saya bisa up lagi dengannya dan dia mau menerima aku lagi? Ini bicara tentang orang-orang yang mana pernah membuatmu emosi, marah, tapi dia sekarang lihatmu lebih baik dari dirinya. Dia ingin kembali lagi. Padahal kamu udah banyak belajar gitu, bahwa nih orang ini tidak baik, tapi kamu tuh kayak macam pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu karakter dia, padahal kamu udah belajar banyak ya. Dan ya iri aja karena kamu tidak bisa, dia tidak bisa menyaingimu, dan dia marah juga karena kamu sudah menolaknya. Kamu tidak bisa dikelabui lagi dengan drama-drama murahan dia. Nah ini ya. Jadi kalau mau dibilang NPD ini kondisinya tragis saat ini ya, dimana dia banyak hutang ya, ada mungkin juga sakit ataupun keluarganya yang sakit sehingga butuh duit. Ini bicara duit yang paling besar energinya ya. Dan ya setidaknya dia melihat kamu lebih ya, dia ingin datang untuk mengambil hatimu, entah apapun, dengan muka-muka sungut atau muka-muka bersujud ya. Muka-muka bersujud nih kayak macam mengiba, merendah gitu ya. Mau bersujud juga kan dia gengsi, tapi muka-muka kayak seolah-olah mau bersujud gitu. Tetapi saya merasa di sini energinya kamu udah tahu karakter dia, jadi ya dia mau berdrama juga kamu sudah nggak peduli, makanya dia marah. Nah itu ya. Jadi kondisi dia saat ini yang mana NPD mau datang kembali karena dia merasa bahwa kamu sudah jauh lebih baik sekarang ya. Setidaknya dia merasa bahwa kayaknya kamu pantas untuk bersamaku lagi karena kamu sudah baik ya, sudah baik dalam hal finansial. Tetapi ya dia masih tunggu waktu yang tepat untuk datang kepadamu, karena untuk saat ini kamu ibaratkan dia merasa bahwa kamu masih keras hati gitu, belum bisa memaafkan kesalahan dia. Jadi dia sabar menunggu dan sambil juga mencari-cari target lainnya. Wow ya, jadi kondisi NPD saat ini ada yang ingin kembali kepadamu, waspada aja. Jangan sampai terjebak dari drama-dramanya lagi, kesedihan, cerita-cerita sedih dia, ataupun mulut manis, janji-janji palsu ya. Jangan sampai kamu terjebak itu. Dan ya kalau ini belum terjadi, berarti ya waspada, jangan sampai orang-orang ini datang. Karena di sini juga adalah yang tadi saya bilang ya, dia NPD ini sebagai sahabat ya, bukan hanya sebagai pasangan. Kalaupun seandainya kamu mendapatkan orang-orang ini, ya kamu harus bisa lebih waspada. Jangan percaya 100% kata-kata dia. Harus ditelaah, dianalisa dulu apakah memang betul atau tidak ya. Karena NPD itu akan senang sekali kalau kamu masuk jebakannya ya. Ibaratkan vampir, dia mengisap darahmu sampai habis ya. Jadi bukan ibaratkan nyamuk. Dia menghisap darahmu sampai dia kenyang, dia pergi. Enggak, vampir sampai habis, sampai kamu mati. Makanya tadi saya bilang, pada saat kamu sudah dia jadi benalu, dia hinggap sampai kamu kering sekali ya, baru dia pindah. Selama kamu masih bernafas, dia nggak akan pindah. Nah ini kalau boleh dibilang dramatisnya di situ. Bahkan ada yang trauma karena terkoneksi dengan NPD. Jadi kalau kamu sudah terkoneksi dengan NPD, peliharalah dirimu sendiri. Pelihara ini artinya jaga dirimu ya, sayangi dirimu, karena dia iblis berwujud manusia. Hati-hati. Jadi seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dengan inisialnya, kita lihat, saya ke inisial dulu. Dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, dari inisial kamu terkoneksi dengan V, T, N, F, E, P, K, S, A,
J, C, R, N, H, W, O, L, B, D, G, dan ada K. Jadi untuk koneksi dari inisial, di sini kamu terkoneksi dengan V, T, N, F, E, P, K, S, A, J, C, R, N, H, W, O, L, B, D, G, dan K ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi di koneksi zodiaknya. Untuk koneksi inisial, koneksi dari zodiaknya ada Gemini, Aries, Taurus, ada Virgo, Cancer, Libra, Pisces, ada Scorpio, Leo, dan ada Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Gemini, Aries, Taurus, Virgo, Cancer, Libra, Pisces, Scorpio, Leo, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, dipenuhi kelimpahan, sukacita dan kebahagiaan ya, dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Ya seperti gitu. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.